Hey yo 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 yo, tak kucing gak gerbo. Dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Jadi di video kali ini kita mau bereaction atau melihat King Island yang part 2. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja kita masuk videonya. Check it out. Gue gila. Setelah itu gue jadi keinget nih bang. Setelah itu Ini gue episode berhenti sebelumnya. tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Santai-santai. Gue berhenti. Setelah itu gue ngumpulin massa bang. Gue injek tangannya, gue ambil jarinya, gue kantongin. Pas nyampe di sawah tuh temen gue nunjuk-nunjuk tanah gue, emang posisinya darah semua ya kan. Tanah lu kenapa itu darah mulu? Nah gue masukin tangan gue ke saku, ternyata jari gue buang tuh di sawah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Kan dia terjadi kejadian dia tuh 14 Juni 14 Juni 2011 bang. 2011. Setelah itu 2011 ya. gue sama temen-temen gue tuh ngumpulin bukan vakum tawuran tuh berapa bulan dulu bang. Gue vakum, nggak jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain. Gue nggak vakum, gue persiapin buat balas dendam. 4 bulan. 4 bulan, jadi Juni, Juli, Agustus, September. Di bulan September ya baru gue ngebalikin pas HUT Bijer. Yang lo kumpulin anak-anak dari mana, Le? Yang gue kumpulin aliansi Bijer semua bang. Itu rame banget. Pokoknya nih yang rival-rival lain tuh gue belakangin bang. Walaupun dia ngajakin apa enggak, gue nggak mau. Gue fokus sama sekolah yang matiin kawan. Sedih gue denger ya. Terus setelah 4 bulan itu gue prepare semua, terus barang-barang, maksudnya senjata-senjata apa yang kita butuhin buat perang lah kayak gitu. Gue kumpulin semua. Dulu kan ciri khas gue pedang kembar sama CR kembar bang. Gue punya 4 tuh, yang harus wajib gue bawa. Itu gue kesukaan gue lah pokoknya. Pedang gue sama celurit gue. Itu dari kelas 2 gue udah megang itu. Itu sih kenang-kenangan dari abang kelas ya. Cuman gue pasti gue bawa itu. Nah setelah 9 September gue nih berlima puso dengan tampang yang udah penuh dendam ya kan, buat nyari tuh orang yang udah Rame betul. Ketemu gue bang di tempat TKP. Yang gue lebih kesel tuh dia nelfon, pertama nggak mau nimpalin gue, cuman dia ngomong yaudah yuk lu gue ajakin, cuman di tempat terkejadian almarhum itu ya. Dari situ bang gue mulai lebih gila lagi. Temulah gue tuh di situ. Mungkin dari pihak musuh udah lapor polisi atau nggak tahu, itu buser udah banyak banget bang di situ. Terus pelajar dari Bijer juga, aliansi gue juga udah banyak banget, 5 puso. Bijer Puso 89. Puso gede tuh bergandengan bang. Mungkin dari pihak lawan juga gerah lah ngeliat gue, atau mungkin agak ngedown. Cuman ketemu bang gue, sempat chaos, nggak lama sih. Tembak gua sama polisi itu, ditembak peringatan sama gas air mata, bubar lah gua bubar. Gua nggak pure bubar, gua mantau mereka pada lari kemana. Nah setelah itu teman gua bilang ada no rival kita masuk ke dalam bis. Tapi bukan itu yang ngebelek kan, belum tentu Belum tentu bang. Belum tentu itu. Okay. Cuman posisinya itu dia rival gua, sekolah gua. Kalau kita ngomong ngusut, kita sama-sama pelaku, ngapain lu ngusut? Oke. Nah kan, masuk dia ke dalam bis, gue jegat bang. Jadi bisnya posisinya mau masuk ke dalam tol, gue jegat, di supir kena gue dikalungin CR sama anak gue. Nih anak-anak gue ngomporin biar supaya itu bisnya dibalikin, mau dibakar di situ. Cuman gue tahan, jangan. Yeah. Kasihan, maksudnya gue mikir kasihan penumpang yang nggak salah. Nggak salah ya. Kita di sini nyari yang musuh kita aja. Gue masuk berlima, gue tanpa nggak banyak tanya, gue masukin belati di sini 5 biji. Hah? Maksudnya masukin gitu? Tusuk kujang bang, belati gitu kan posisi kayak gini. Ke perut mereka? Ke perut mereka.
Di dalam bis itu ada 3 orang. Yang duanya gue nggak tahu punya isian, punya ilmu. Dibacok-bacok nggak ngapa-ngapa, dia sempet kabur sampai pecahin kaca jendela mobil bis. Dia kabur. Nah yang satu lagi nih udah kayak gini, dia udah takut mungkin. Maaf Lek, gue potong sedikit ya. Iya. Itu udah pasti dia ini anak-anak basis, apa cuman anak sekolah biasa? Maksudnya yang datang sekolah belajar pulang Enggak, gitu? Bang. Dia tuh anak basis. Ya emang mau niat gue udah mau berantem sama dia. Oke. Gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu itu pure anak mana nggak tahu. Setahu gue pokoknya dia tuh musuh gue. Masukin belati 5, dikocok-kocok sama temen gue tuh berlima kan, gue berempatnya udah kocok-kocok. Nah gue yang terakhir, gue kan CR yang kembar itu. Nah bacokan ketiga kok nyangkut ini biar gue di sini. Nyangkut, ternyata ini isi kerongkongan dia bang sampai ke perut. Ku tarik isinya. Nah setelah itu di tempat kejadian ada penumpang ibu-ibu yang agak lumayan tua. Dia ngetepuk bahu gua. Ingat-ingat kamu tuh udah mati orang. Kamu sadar, kamu istighfar. Gue istighfar, gue tinggal keluar bis. Nah gue inget lagi nih, temanku diambil jarinya. Gue masuk lagi bang ke dalam. Gue injek tangannya, gue ambil jarinya, gue kantongin. Di sawah gue posisi itu nggak sadar enggak, cuman pikiran gue udah kalah bang. Gue nggak inget apa-apa, gue ingetnya temen gue diginiin loh. Gue nggak terimanya di situ doang. Pas nyampe di sawah tuh temen gue nunjuk tanah gue, emang posisinya darah semua ya kan. Tanah lu kenapa itu darah mulu? Nah gue masukin tangan gue ke saku, ternyata jari gue buang tuh di sawah. Gila lek. Pas lu belek itu darahnya muncrat dong kalau lu juga. Muncrat bang. Muncrat. Di bis itu Lek. Di bis itu bang. 3 nih, 1 kabur, 2 yang kabur. 2 yang kabur. Yang kebal parang ini berapa orang? Dua-duanya ini kebal. Yang satunya enggak. Gila. Speechless gue, nggak bisa nanya apa-apa, gue anjir baru. Speechless gue. Jujur gue ketawa Lek, gue dari tadi jujur ini tadi di-cut geng, kita sempat beberapa detik diem dulu karena gue nggak tahu mesti nanya apa, karena menurut gue bagian paling gilanya adalah kehilangan kawan tadi, dan gue bisa ngerasain banget gimana efek dendamnya Lek ya. Efek dendamnya itu sih bang. Yeah. Biasanya kita kalau tiap hari tawa bareng, cuman tiba-tiba langsung kehilangan itu sih menurut gue Sakit banget. sakit banget. Nah yang lebih kocaknya lagi nih bang, bisnya ini nggak berani buat narik. Nggak berani Buat narik. Dibawalah bis ini ke Bipuri. ke sekolah lu? Ke sekolah gua. Si supirnya langsung? Iya supirnya langsung, karena mungkin dia takut atau entah kenapa ya kan. Karena pikiran dia nggak salah ya kan, di situ cuma niatnya buat cari nafkah. Terjadi kejadian kayak gitu, dibawalah dia ke Bipuri dengan ada mayat di dalam bis itu. Mayat rival lu tadi? Iya, suruh orang tua gue diteleponin Pak sama wali kelas, suruh datang untuk kenalin ini apa anak Bipuri atau bukan. Ternyata bukan. Posisinya tuh belum tahu siapa pembunuhnya, siapa pembantainya belum tahu. Belum tahu bang. Oke. Setelah kejadian itu selang 3 hari, Buser setiap hari itu masuk ke sekolah gue terus. Polisi lah. Nah 4 harinya ketangkep lah tuh pelaku yang terakhir ngebantai. Kenapa bisa ketangkep? Ketahuannya gimana Lek? Ketahuannya di barang bukti bang, di sidik jari. Karena itu posisinya kan pada nempel belati itu. Belati pada nempel. Dicek lah sidik jarinya. Dicek sidik jarinya. Tangkep berempat. Nah yang terakhir ketangkep nih nelfon abang-abangan gua. Jadi ceritanya nih yang terakhir ini kenal sama abang-abangan gua, deket juga, sering main nelfon. Bilang Alek suruh kabur. Gua nih Buser dari depan rumah gua nih. Karena kan gua pelaku terakhir bang. Pelaku terakhir.
suruh kabur dia. Nah langsung gak lama abang-abang gue itu ke rumah gue, Lek lu jadiin kemarin diusut no katanya kayak gitu-gitu, lu kabur. Bocah-bocah udah pada ketangkep. Mungkin entah kenapanya itu yang Ono, yang kawan gue yang kejadian perkara itu ada rasa balas jasa lah mungkin ke gue, atau dia care banget ke gue. Karena gue pribadi gue bang di sekolah gue care bang sama temen tuh. Oke. Jadi dia melindungi gue lah biar supaya gue tuh Gak ketangkap. Cabut gue bang selama 2 bulan. Itu gue udah nggak jelas gue hidup gue di mana-mana bang gue. Kemana awalnya? Berangkatnya kemana? Awalnya gue ditampung di abang-abangan gue tuh di Perigi. Perigi di mana tuh? Perigi di daerah Bintaro. Deket dong ya? Deket bang. Iya. Nah gue pikir udah adem nih seminggu gue pulang. Nah nyokap gue bilang foto lu udah ada di mading di sekolah. Aduh. Gue dicap buronan. Gila. Buronan. DPO ya. Nyokap gue sambil nangis, bokap nangis, bilang lu pergi aja deh pergi. Gue nggak mau lu masuk bui. Lu kemana kayak terserah lu dah, yang penting lu jangan di rumah. Cabut lagi bang gue. Tuh udah nggak jelas dah gue, sampai gue mikir ada dulu gue di Tiga Raksa itu tuh di hutan bang, gue di situ dalam itu gue mikir kok kayak gini banget gue ya, gue gimana, gue harus kemana. Sedangkan teman-teman gue nih yang nampung gue nggak enak kan kalau sampai lama-lama di situ. Nah, akhirnya gue nanya solusi ke kawan-kawan gue yang di Tiga Raksa Maja. Kayak gimana nih masalah gue nih, gue bisa nggak ngeredamnya, atau ada nggak cara lain buat supaya nama gue tuh hilang dari daftar pencarian. Ada katanya. Dari situ gue mulai ada harapan bang nih, gue bakal bisa hidup normal lagi lah kayak gitu, nggak kabur-kaburan. Gimana caranya? Di Maja, di suatu tempat tuh di dalam goa. Maja di mana? Maaf. Maja itu daerah Lebak, Banten, ke arah Banten sana bang. Oke. Terus gue di sana tuh selama 2 minggu kayak meditasi lah, gue nggak ngerti dalam goa itu gue. Jadi ada kucingnya tuh setiap pagi sama sore tuh mandiin gue bang. Bener-bener di gua? Bener-bener di gua bang. Oke. Di gua. Gue pikir gua ngapain, lu udah kata kucingnya lu diem aja di situ. Lu diem aja, lu tenangin pikiran lu. Lu pikiran lu yang bagus-bagus aja. Pikiran lu tuh lu bakal bisa hidup normal lagi. Nah, yang gue lebih miris lagi tuh Oke, jangan kalut. Kabur yang Pikirannya awal pertama gitu. di Perigi tempat abang-abangan gue 3 hari itu korban itu masuk ke dalam mimpi gue bang pas gue mau tidur. Jelas mukanya Lek? Jelas bang mukanya. Dia cuman bilang balikin jari gue. Gue telepon ke teman gue yang di Kebun Nanas yang deket dengan TKP yang waktu gue ngebuang jari itu. Gue suruh nyari dia, cariin tolong. Gue disamperin terus nih, gue nggak tenang banget kayaknya, ya kan? Gue ngomong nih ke abang-abangan gue, bang, gue disamperin terus nih. Ya udah, itu setelah itu gue apa aja yang memabukkan bang, kayak obat apa tuh yang bikin gue halusinasi, gue tekan terus bang, gue telenin terus. Dengan catatan yang penting gue nggak mental lu nggak keganggu. Iya bang, kayak gitu. Depresi bro ya jadinya. Ya. Terus itu gue sampai ganti nama. Ganti nama Abu, Kopral. Cuman yang Abu nih ngeselin bang. Dengan Abu apaan sih kata gue, Alek Buron, anjing kata gue, lu kampret banget ngamin orang, enak banget. Kata gue jangan gitu dong. Udah ganti nama. Dan setelah 2 bulan tuh gue balik lagi bang ke sekolah. Hah, berani banget lu Lek? Berani, maksudnya gue pertama takut bang, gue takut gue nih ke sekolah lagi, gue takut. Cuman kucingnya itu yakinin gue bang, lu udah nggak bakal kenapa-napa, udah lu percaya sama gue, lu nggak bakal kenapa-napa. Nama lu tuh udah adem, udah bersih. Nah awal mula gue masuk, gue takut nih bang, gue takut guru langsung lihat gue langsung gue diangkut. Ternyata enggak bang. Hah? Omongan kucing itu kepegang sama gue. Langsung kayak kejadian itu udah. Tanya, Lek apa kabar lu, kemana aja? Ada. Gue udah dari awal mula masuk nih, pas jam masuk sekolah, gue udah gue kumpulin nih anak-anak gue sebelum masuk ke dalam sekolah ya.
jangan ada yang bahas-bahas masalah itu. Kita anggap kayak biasa aja, seperti hari-hari biasa. Sehari, 2 hari, 3 hari, gue masih agak takut lah sekolah. Nah setelah seminggu gue udah biasa bang. Kasusnya tutup. Temen Lu tapi ditahan. yang tahunan gue ya, sekelasan gue tuh udah semua udah vakum, Dia nggak mau. udah nggak mau. Langsung gue patah-patahin, gue udah lost contact sama Itu mereka. Itu berkas. sih diminta sama dianya sendiri. Tapi dianya di dalam masih Dia di dalam bang. sampai sekarang. Sampai sekarang kayaknya. Berarti lu balik ke sekolah yang sama, Iya. kasusnya kayak udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa bang. Gaib banget Nggak tahu. Iya kali bang. Cuman itu benar terjadi, real bang, nyata. Kok nggak ngarang-ngarang. Terus teman-teman lu yang di dalam berapa tahun lu tau nggak? Gue denger sih ceritanya dia kena seumur hidup. Aduh lu beruntung banget Makanya. seumur hidup loh. Dan udah pernah lo ini Dia yang minta sendiri. jangan kesana. Jangan kesini-sini. Gua anggap lu tuh kayak saudara gua. Bahkan gua kalau dia mikir, dia nganggap gua tuh lebih dari saudara. Makanya gua nggak pengen lu sampai kayak gua. Lu tuh orang baik lah kata dia. Jangan sampai lu sama kayak gua kayak gitu. Dia yang minta bang, gua sebenarnya ada gua pikiran gua buat ngejenguk dia kayak gitu. Cuman dia yang minta supaya jangan. Tahun berapa tadi? Maaf tadi, tahun berapa? Tahun 2011 bang. 2011 ya. Itu gue baru di Jakarta tuh Tahun 2011. kelas 3 SMA dong berarti. Gua kelas 2 mau naik kelas 3 bang. Mau gila Setelah itu selesai lo dari kasus itu, terus tapi lu masih ingat wajah orang yang lo itu tuh? Masih bang. Masih ya? Masih. Lo apakah sudah minta maaf atau? Gua pas mau lulus tuh gua minta maaf sih bang. Minta maaf tuh di dalam diri gue ya. Gue ngirim doa ke dia, gue yasinan apa segala macam buat supaya dia tuh nggak ganggu di hidup gue kayak gitu aja. Gue hilap lah, gue maaf. Jarinya nggak nemu ya? Nggak nemu bang, jadinya nggak nemu. Dan apa sekolahnya? Sekolahnya dia? 80 bang. 80. Kalau yang korban itu 24 katanya. 24 mentek 2. Oh itu dia aliansinya 80. Aliansi 80 bang. 24 itu dari mana? Daerah Legok, Curug Bogor. Legok Tangerang. Tangerang, Curug. Kabupaten Tangerang dia. Tangerang. Malah yang kena malah sekolah lain ya, Lek? Iya bang. Gue kan nggak tahu kalau dia sekolah di situ. Cuman yang gue tahu gue kan dia aliansi itu. Dia gue nggak tahu. Dibilang gue nggak bangga bang. Iya. Ada orang yang bilang, wah lu bangga amat tuh kayak gitu. Gue nggak bangga. Gue inget dendam doang. Iya. Ada yang hilang dari hidup lu, mau nggak mau, Nggak ya mau. itu nyawa balas nyawa. Yang gue pikir, gue Bantai. kalau nggak terjadian pas di tempat perkara almarhum teman gue meninggal tuh gue bodoh Mau lah. nggak mau bantai. Ini di samping gue sekali dan gue tuh nggak bisa berbuat apa-apa di situ yang gue medisnya bang. Oke. Dan pada akhirnya di saat itu sekolah veteran itu 80 veteran itu mengakui Akui. kalian, Maafin kalian maksudnya? ya kayak lu udah ada korban nih atas kejadian kalian ketemu itu, dan mereka gimana? Maksudnya mengakui kalau mereka jebol atau apa gitu enggak? Enggak bang. Karena bukan dari sekolah dia kali. Iya, kayak katanya. After dari itu ada tabrakan lagi sama. Enggak bang. Dari situ gue, yang tahunan gue ya sekelasan gue tuh semua udah vakum, Dia nggak mau. udah nggak mau. Tapi setelah di luar lo dan kawan-kawan lo ada tapi Ada sama sekolah itu lagi. sama sekolah itu lagi ada Jadinya- di bawah. Jadinya dendam berkepanjangan lah. Iya, karena tuh ya dibilang tradisi ya tradisi bang. Tawuran itu di zamannya gue tuh tradisi. Oke, Lek. Gila itu yang paling serem. Itu menurut gue yang paling serem gitu. Setelah itu lo nggak tawuran lagi. Setelah itu gue vakum nggak tawuran lagi. Oke, Lek. Cuman dari setelah vakum dari tawuran itu gue salah masuk pergaulan lagi Di luar sekolah. di luar sekolah sih bang. Apa, Lek? Ya kecanduan narkoba bang gue dulu. Jadi setelah aku dengar di part 2 ini, Alex pernah dikejar-kejar polisi jadi DPO. Jadi dia kan ini di video ini kan naik namanya pesat. Terus dia apa nggak takut gitu orang tua yang dibunuhnya itu ngusut lagi kasusnya.
Itu saja. Kalau memang orang tua diusut selesai dan selesai, tapi kayaknya ini cerita asli atau bukan itu pribadi dia. Tapi kalau menurutku, aku kalau sebagai orang tua yang dibunuhnya, kusut sampai tuntas karena ini diceritakannya secara langsung. Oke, jadi segitu saja video kali ini. Tetap terus video-video selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Nanda SGT. Bye bye. Thank you yang udah nonton.